Pengertian pegadaian. Usaha pegadaian merupakan bentuk usaha yang memberikan pinjaman dengan jaminan harta bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, atau jasa lainnya yang dijalankan menurut prinsip syariah. Sedangkan PT Pegadaian adalah suatu badan usaha milik negara yang menjalankan usaha pegadaian. Perusahaan pegadaian dibedakan menjadi pegadaian swasta dan pegadaian pemerintah. Selanjutnya, istilah dalam usaha pegadaian. Yang pertama, gadai. Merupakan hak atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh nasabah pada perusahaan sebagai jaminan. Yang kedua, uang pinjaman merupakan dana yang diterima nasabah dari perusahaan pegadaian sebagai pinjaman. Yang ketiga, barang jaminan merupakan barang bergerak yang diterima perusahaan pegadaian dari nasabah sebagai jaminan. Yang keempat, penaksir merupakan orang memiliki keahlian tertentu dan tersertifikasi untuk melakukan taksiran nilai atas nilai barang jaminan. Yang kelima, nasabah merupakan perorangan atau badan usaha yang memanfaatkan layanan jasa perusahaan pegadaian seperti pinjaman dengan jaminan berupa barang bergerak. Usaha pegadaian dapat dijalankan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas atau PT dan koperasi. Sedangkan lingkup usaha pegadaian dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, pemberian pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai untuk barang tidak bergerak. Yang kedua, pemberian pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia seperti mobil, motor, atau mesin. Yang ketiga, jasa penitipan barang berharga. Terakhir, yang keempat, jasa penaksiran. Selanjutnya ada memahami pengertian sewa guna usaha. Sewa guna usaha atau leasing adalah aktivitas pembiayaan untuk penyediaan barang modal yang dilakukan dengan cara sewa guna usaha dengan finance lease atau operating leasing. Selanjutnya ada karakteristik usaha pegadaian yang membedakan dengan perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Yang pertama, nilai pinjaman mulai dari 50.000 hingga 500 juta. Yang kedua, jangka waktu pinjaman pendek hingga 120 hari dan dapat diperpanjang. Yang ketiga, tidak diperlukan pembukuan rekening dan uang pinjaman dapat ditransfer ke rekening. Yang keempat, penggunaan dana pinjaman untuk keperluan apa saja. Yang kelima, dana pinjaman dicairkan pada hari yang sama dengan proses pengajuan. Terus ada mitigasi resiko pegadaian. Pegadaian melakukan mitigasi resiko dengan berbagai cara, yaitu ada 3 cara. Yang pertama, mengalihkan risiko dengan memanfaatkan asuransi kredit. Yang kedua, mengalihkan risiko atas barang jaminan dengan memanfaatkan asuransi. Yang ketiga, mendaftarkan pengikatan jaminan dengan fidusia atas jaminan barang bergerak. Selanjutnya, barang yang diterima pegadaian. Yang pertama ada perhiasan atau barang berharga seperti intan, berlian, permata, dan emas. Yang kedua, kendaraan bermotor seperti motor, mobil, dan sepeda. Yang ketiga ada barang rumah tangga seperti peralatan elektronik, gerabah, dan lainnya. Yang keempat ada mesin yang dapat dipindahkan seperti pompa air, generator, traktor, dan gergaji mesin. Yang kelima, tekstil, yaitu kain, sarung, spray, dan bahan tekstil lainnya. Yang keenam, barang aksesoris seperti tas, dompet, topi, jam tangan, dan yang terakhir ada surat berharga. Terus ciri-ciri pegadaian. Ciri-ciri pegadaian ada 3. Yang pertama, terdapat barang-barang berharga yang digadaikan. Yang kedua, nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. Yang ketiga, barang yang digadaikan dapat ditebus kembali kepada nasabah. Selanjutnya, selama perjanjian sewa guna usaha belum jatuh tempo, maka hak kepemilikan atas barang modal atau objek transaksi ada pada perusahaan dengan sewa guna usaha. Secara umum, sewa guna usaha memiliki kemiripan konsep dengan kredit. Namun, pengertian sebenarnya sewa guna usaha itu tidak tepat bila disebut dengan kredit.
Nah, perusahaan bisa mendapatkan barang-barang dan modal relatif mudah dan cepat dibandingkan dengan pengajuan kredit ke bank yang butuh persyaratan dan jaminan. Khususnya, perusahaan bermodal sedikit bisa menggunakan sewa guna usaha sebagai solusinya. Kemudian, terdapat karakteristik antara financial lease dan operating lease. Skema financial lease, perusahaan sewa guna usaha akan memesan yang dibutuhkan oleh lease membayar sewa secara periodik ditambah dengan pembayaran nilai residu. Artinya, perusahaan sewa guna usaha akan mendapatkan pengembalian berupa harga perolehan barang, modal yang dibiayai serta bunganya. Kemudian, skema operating lease atau lessor membeli barang modal untuk disewakan kepada lease. Jumlah seluruh pembayaran periodik oleh lease tidak termasuk biaya yang dikeluarkan lessor untuk memperoleh barang modal dengan bunganya. Nah, kemudian terdapat beberapa pertimbangan masyarakat memanfaatkan produk sewa guna usaha dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Yang pertama, lease dapat memperoleh pembiayaan senilai 100% dari nilai barang modal, yang artinya mengurangi beban arus kas lease. Yang kedua, sistem guna usaha lease tidak harus memiliki barang modal yang dipakai untuk sementara waktu, musiman, atau sekali-kali. Yang ketiga, lease cukup membayar biaya sewa terhadap barang modal yang dipakai dan tidak perlu mengelola aset. Yang keempat, lease terlindungi dari keusangan barang modal atau peralatan. Dan yang terakhir, lease tetap dapat memiliki barang modal pada waktu dengan memanfaatkan sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease.